warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang. Hari ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan seseorang untuk bekerja di suatu lembaga atau suatu perusahaan. Biasanya surat ini akan memuat identitas diri, riwayat hidup, skill yang dimiliki, atau jabatan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu biasanya berisi tentang profil kita, tentang misalnya tentang riwayat pendidikan, identitas diri, data diri, skill, dan lain-lainnya. Izin Bu Aulia, saya ingin bertanya Bu Aulia. Tadi Ibu menampilkan di PowerPoint tersebut adalah surat lamar pekerjaan terbagi dua, Bu. Saya masih kurang paham, Bu. Takutnya kalau Ibu cuma menjelaskan di PPT suruh baca, Yoga tidak paham, Bu. Rizky tidak paham apa maksudnya gabungan, apa maksudnya terpisah, Bu. Bisa diberikan contoh konkret, Bu? Contoh konkret yang seperti apa? Contoh konkret terpisah sama tergabung, Bu. Gabungan. Bentar, saya jelasin dulu ya. Oh iya, terima kasih Bu Aulia. Panggilnya jangan bingung-bingung, Bu. Muhammad Jarkasi aja, Bu. Kalau bingung lagi manggil Ija boleh, Bu. Nah, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah surat lamaran kerja modal gabungan, dan yang kedua surat lamaran kerja modal terpisah. Yang pertama modal gabungan ini surat antara surat lamaran pekerjaan dan kurikulum kita yang saya sebutkan tadi atau saya jelaskan tadi digabung menjadi satu, seperti bisa dicari Giska di Google. Oh, Giska ya. Atau saya cari di sini, saya cari contohnya kan. Iya, enggak makasih Giska. Oh, tidak jadi Giska ya. Oh, di internet. Blur ya? Blur, Bu. Lebih baik Ibu jelasin aja yang Ibu baca atau Ibu yang ketahui gitu, Bu. Yang saya tahu, Bu, sih, Bu, mohon maaf ya, Bu. Ya. Kalau salah tolong diperbaiki, Bu, sama itu, Bu, siapa? Tasrul, Bu, atau aku, Bu. Tasrul mau menjelaskan. Ya, nanti setelah saya, Bu, ya. Takutnya Bung sama Tasrul punya pendapat berbeda, Bu. Ya. Jadi model gabung itu, Bu, satu lembar surat lamaran pekerjaan dengan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup itu digabung dalam satu file yang sama, Bu. Contoh, lembar pertama surat lamaran pekerjaan, yang keduanya daftar riwayat hidup, dan sebagainya berikut lampiran, Bu. Itu sih, Bu, yang saya tahu, Bu. Kalau terpisah berarti lembar surat lamaran pekerjaan dengan daftar riwayat ini bisa, Bu, bukan digabung dalam satu file. Itu sih, Bu, menurut pemahaman saya, Bu. Saya nggak tahu menurut Agung sama Tasrul, Bu, siapa tahu beda pendapat, Bu. Ya. Silakan Agung dan Tasrul bisa menjelaskan atau membenarkan pemikiran Pak Ijar ini. Silakan, bisa dicari di Google, Pak. Coba sini saya cek. Oke, kita lanjutkan aja ya. Lailatul kali tahu, Bu, karena beda dia, Bu. Kerudung hitam, Bu, jadi dapat bisa ya. Iya, bisa dijelaskan ya, Pak. Gabungan sama isinya kayak kalau menurut dia kan dia filenya juga digabung kan, dan itu kalau misalnya surat lamaran pekerjaan itu adalah gabungan kan, kalau kan antar surat lamaran pekerjaan sama daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu kan ada pengalaman organisasi atau pengalaman kerja, nah itu dimasukkan sekalian sama pelampiran. Kalau baik kan kalau saya dipisah antara surat lamaran pekerjaan sama daftar riwayat hidupnya bisa.
Ya mungkin kalian bisa mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian. Ya Bu, tuh si itu Bu Sugeng nggak perhatiin tuh Bu, tanya aja Bu. Bisa dijelaskan kembali juga. Dijelaskan kembali yang ini jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Bisa? Jenis surat itu yang saya tahu itu ada dua, itu surat lamaran kerja Bu digabung sama Bu. Bisa saya kurang mengerti, mungkin bisa jelasin lagi. Kamu nanti saya hukum ya. Lanjut saja di yang pertama itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, yang kedua itu ada halaman dan lampiran. Dan yang ketiga itu ada nama dan jabatan atau alamat perusahaan yang dituju. Dan yang keempat itu ada salam pembuka. Yang kelima itu ada alinea pembuka. Yang keenam ada isi. Yang ketujuh ada penutup, dan yang ke-8 ada nama dan tanda tangan. Tapi di sini tidak kelihatan, nggak tahu karena error mungkin. Nah, di sini juga ada contohnya. Mungkin bisa dilihat kalau nggak burem ya. Nah, di sini tempat dan tanggal, nama dan alamat penerima, salam pembuka, pembukaan, isi surat, lampiran dokumen, penutup, dan nama dan tanda tangan. Izin Bu Aulia, saya ingin bertanya supaya Aji nggak ngantuk Bu, fokus belajar Bu. Saya bingung Bu dengan yang Ibu tulis di buku tulis Bu. Saya baca punya Ibu contoh lamaran pekerjaan yang Ibu tulis dengan yang di situ ada yang berbeda Bu. Coba, siapa tahu bisa jawab Bu yang saya tanyakan ya Bu. Bisa Rizky, bisa Aji atau Ramdhani ya Bu. Yang saya lihat di contoh Ibu di bagian depan Bu, itu kenapa ada tulisan kepada Bu. Terus yang kedua di atas kepada langsung tanggal Bu, 27 September tuh Bu yang saya baca ya Bu ya. Kenapa nama tempatnya tidak ada Bu? Siapa tahu si Aji dan Ramdhani bisa menjawab kali Bu. Kali Bu, karena kan saya minim ilmu nih Bu, saya mau tanya Bu gitu. Ya silahkan dijelaskan. Boleh cek di Google kok. Silahkan dicari dulu. Kelamaan Bu ngecek Google Bu, saya kan butuh waktu ilmu nih Bu, karena waktu pelajaran kita terbatas Bu. Ya. Coba tanya Aisyah aja dulu deh Bu, siapa tahu Aisyah paham Bu. Silahkan. Menurut Aisyah bener gak tuh ya Bu Aulia tadi yang saya tanya tentang kepada sama tanpa ada nama tempat? Pada nama tempat. Iya. Nama tempat di tanggal yang tadi saya tanyakan, nama tempat tanggal sama yang kepada tuh di atasnya ada kepada. Nah, Itu kepada. ya kelihatan nggak sih Aisyah? Kelihatan. Oh nggak terlalu, berarti mata saya masih bagus berarti Iya. alhamdulillah ya. Iya. Ya. Oh Giska Bu, katanya contoh salah Bu. Katanya Giska salah Bu. Aisyah soal lama jawab Bu Giska. Itu contohnya salah, tapi dari strukturnya udah benar. Jadi di situ harusnya nggak pernah pakai kata-kata kepada kalau mau tulis alamat surat. Seharusnya juga penempatannya juga nggak di situ 27 Septembernya. Harus ada tempatnya dulu, baru ada tanggalnya di sebelah kanan. Lalu baru alamat surat tanpa kata-kata kepada. Sekian Bu, terima kasih ya Bu. Benar Bu, saya kebaca itu tuh Bu Aulia, benar-benar. Di kaidah pembahasan ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan kalimat formal dan sopan. Ini wajib karena surat ini termasuk surat formal. Dan yang kedua adalah memperhatikan susunan penulisan dan tanda baca. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa dan ejaan yang baik. Ini kalau bisa juga jangan disingkat ya. Kecuali mungkin bisa untuk yang terhormat menjadi YTH atau jalan menjadi JL. Dan yang keempat, kata yang dipilih mengandung makna yang sebenarnya atau bukan kiasan. Tidak boleh dilebih-lebihkan dalam menulis surat lamaran pekerjaan ini. Dan yang kelima, harus isi surat harus jelas, singkat dan padat agar tim yang
membaca surat tersebut, membaca surat dari awal sampai akhir. Ada yang mau ditanyakan? Najma Bu, dari tadi sih baca buku bisa jadi ada yang ditanyakan Bu. Kalau saya juga tinggi mau bertanya Bu sama Isa Bu. Yang saya baca contoh Ibu Bu, ada kalimat di bagian kan Ibu sedang menjelaskan kalimat formal kan gitu ya Bu ya, dan sopan. Yang saya baca Bu, saya juga bingung nih, apakah Ibu salah menulis atau saya salah menjelaskan. Yang Ibu tulis ada kalimat, saya tidak bahas kepadanya dulu ya Bu ya. Kepada tadi udah salah, Ibu nulisnya begitu, kepada juga. Terus pimpinan perusahaan pakai titik, di bubur pakai titik. Sedangkan dalam menulis surat nama pekerjaan kan harus ejaan yang baik dan benar Bu. Nah, saya tidak nanya itu Bu, saya langsung bahasa sopan dulu Bu. Nah di dalam kalimat yang saya baca Bu, ada kalimat begini Bu. Berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang dipublikasikan oleh Harian Pikiran Rakyat edisi 20 Juni 2023 bahwa perusahaan Bapak Ibu membutuhkan staf administrasi. Ini berikut kalimatnya dan tanda baca ya Bu. Dari administrasi dan keuangan. Maka dengan surat ini saya bermaksud untuk mengajukan lamaran pekerjaan dengan detail informasi sebagai berikut Bu. Menurut saya kalimatnya memang sudah sopan Bu, tapi penggunaan bahasanya kurang Bu. Harusnya seperti apa? Nah, makanya saya tanya itu. Kan saya tanya Bu, takutnya saya salah Bu. Saya melihat contoh itu dari Google. Mungkin itu emang Google-nya yang salah. Kalau yang saya baca memang salah Bu, mohon maaf Bu, karena saya sudah baca berbagai sumber, tidak boleh kata kalimat yang tadi Bu, ada pakai detail dengan detail, sedangkan di bawah ada nama Anda gitu Bu. Nah, dan ada lagi berikutnya di situ Bu, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu, Ibu tadi mengatakan pakai ya berikut saya lampirkan titik 2 tuh Bu. Nah, makanya saya bingung dengan yang Ibu tulis, bingung nih, berbeda dengan apa yang saya baca Bu gitu. Itu sih Bu tambahan dari saya Bu. Yang saya tanyakan berarti salah tadi yang di bagian itu ya Bu ya. Ya, makasih Bu. Karena waktu bentar lagi bel Bu, Ibu bisa memberikan entah bentuknya closing statement atau rangkuman atau pertanyaan lain ke teman-teman Bu, supaya minggu depan pada saat dia lulus sekolah Bu, Om Ya bisa menulis dengan baik Bu surat nama pekerjaan Bu. Terima kasih Bu, mohon maaf Bu. Mungkin saran saya, jika kalian mau menulis surat lamaran pekerjaan, konsultasi ke Pak Ijar. Ada dosen dan guru SMA Negeri Pertama Jakarta. Ya, sudah selesai ya ini. Mohon maaf jika saya salah dan harus bilang ya, karena kita bisa diskusi bareng-bareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.